Saya Zain Ardiansyah dari Jejavu. Pada kesempatan kali ini tim Jejavu mendapatkan seorang narasumber. Beliau ini seorang aktivis dan seorang mahasiswa yang akan memberikan cerita horornya pada sahabat-sahabat semua. Untuk Saudara Matori kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat Jejavu. Kali ini saya akan membagikan cerita yang pernah saya alami sendiri. Pada saat itu timelinenya kurang lebih di tahun 2019. Pada saat itu saya masih kuliah, masih aktif, dan saya bertempat tinggal itu di kontrakan. Jadi bukan kosan yang sendiri, tapi di kontrakan beramai-ramai dengan teman-teman yang kebetulan juga berkaitan dengan teman-teman alma mater. Singkat cerita, pada hari itu kuliah saya cukup penuh jamnya, sehingga saya pulang itu cukup sore banget lah, kira-kira jam 7, jam 8 itu saya baru pulang ke kontrakan. Kemudian saya baru ingat ternyata ada tugas yang harus diselesaikan malam itu juga. Itu problematik yang biasa terjadi lah di kalangan mahasiswa ketika besok harus dikumpulkan tugas, kita baru ngerjain malamnya, sehingga saya harus ngerjain dong. Cuma pada saat itu di kontrakan cukup rame banget lah, pada bawa temennya yang lain dan lain sebagainya. Saya pikir udah nggak kondusif gitu kalau untuk saya ngerjain tugas di tempat rame, sementara tugasnya cukup banyak. Ya udah, karena denah kontrakan saya itu 2 pintu tapi satu rumah gitu. 2 pintu tapi satu rumah, sehingga seperti ada satu pintu yang lain, ada juga pintu yang lain, sama-sama rumah, bukan sama-sama rumah, di dalam satu rumah tapi seperti berbeda kamar gitu. Kebetulan yang rame itu di kamar sebelah kiri, atau memang kamar utama yang masih digunakan. Nah, kamar yang satu laginya di sebelah kanan itu sudah tidak digunakan sekitar 1 tahun mungkin. Tapi tetap kita jaga kebersihannya. Hanya saja kenapa tidak digunakan, karena akses airnya udah nggak bisa gitu. Jadi ya udah, kita terpaksa menggunakan satu kamar saja. Pada saat itu saya memutuskan untuk pindah ke kamar yang udah nggak pernah dipakai 1 tahun itu. Karena ya saya pikir saya hanya butuh ruang yang cukup sepi kira-kira untuk bisa fokus mengerjakan tugas. Itu saya mulai di pukul 9 lah kira-kira. Jam 9 malam saya baru mulai buka laptop di kamar yang sepi itu. Tidak lama kemudian mulai terganggu dengan suara-suara dari balik kamar yang bagaimana. Jadi bentuk kamarnya itu nggak hanya kotak, tapi ada juga lorongnya. Baru ini kamar dan ini saya. Jadi saya itu di jalan antara kamar satu dengan kamar yang lain, di ruangan yang udah nggak dipakai 1 tahun. Tiba-tiba di balik lorong yang di sebelah sana yang gelap, nggak ada lampu, kalau saya di tempat yang ada lampu, itu terdengarlah suara-suara seperti perempuan ketawa gitu. Tapi saya cukup abai dengan hal itu, kayak ya udahlah, biarin aja. Kemudian saya setengah jam kemudian butuh untuk ke toilet atau buang air kencing lah. Akhirnya saya ke kamar yang biasa dipakai atau kamar yang sedang ramai itu, karena kamar mandi hanya di situ. Dan itu kan menjadi alasan kita meninggalkan kamar yang udah nggak dipakai 1 tahun itu, karena akses airnya nggak ada. Ya udah, saya ke kamar utama yang ada kamar mandinya. Selesai buang air kecil, saya balik lagi ke
tempat tadi saya mengerjakan tugas atau kamar yang sepi itu. Namun sebelum masuk ke pintu kamar yang sepi, tiba-tiba ada, saya nggak tahu apakah itu orang atau apa, tapi bentuknya itu seperti ibu-ibu, maksudnya berbadan ibu-ibu, bajunya tuh putih, hanya saja lusuh dan kecoklatan. Lewat dia masuk ke pintu ke kamar yang saya tempati untuk nugas itu. Set, lewat aja depan saya gitu. Wah, ini apa nih, kata saya. Saya pun bertanya-tanya ke teman-teman, ada yang lihat nggak? Ada orang lewat kan tadi, kata saya. Karena posisi teman-teman itu berkumpul di ruang tengah kamar utama, yang mana harusnya mereka juga atau sebagian dari mereka itu melihat ke pintu kamar yang saya gunakan untuk mengerjakan tugas itu. Ternyata ketika ditanya nggak ada yang ngaku. Bilangnya enggak sih, nggak lihat apa-apa, emang ada apaan, katanya. Terus kata saya, ya tadi saya lihat kayak ada orang lewat aja gitu, cuma ya udahlah, saya pikir itu hal biasa. Kemudian saya masuk kamar yang tadi kan, masuk kamar yang saya mengerjakan tugas itu. Ngerjain lagi, biasa lagi, duduk lagi, ngerasa biasa aja, nggak ada apa-apa saat itu. Baru setengah jam berjalan lagi, atau sekitar 40 menit deh. 40 menit berjalan mengerjakan tugas itu, melanjutkan tugas. Kemudian di balik lorong atau di balik pintu yang berbeda tempat dengan tempat saya duduk di kamar yang nggak pernah dipakai itu, ada sosok hitam kecil berbentuk kepala manusia. Mungkin secara deskripsi saya tidak bisa menyebutkan itu kepala manusia, cuma hanya saja bentuknya bulat gitu, tapi hitam semua, full hitam gitu. Jadi posisinya itu, ini saya, ini laptop, jadi saya harus ngadep laptop kan, gini. Nah, saya itu duduk di jalan lorong antara penghubung kamar satu dengan kamar yang lain. Kamar yang saya tempati ini terang, kamar yang ini tuh gelap. Saya di sini, persis di dekat pembatas, mungkin pintu ya disebutnya, cuma nggak ada pintunya gitu. Ujung mata saya itu melihat sesuatu, ya yang tadi saya ceritakan, hitam-hitam itu, bentuknya seperti kepala anak kecil lah, segini mungkin diameternya gitu. Terus warnanya hitam, dan yang bikin saya cukup nggak kaget juga, cuma menurut saya ini hal yang menarik saya bagikan adalah karena ketika ujung mata saya menangkap hal itu, akhirnya saya refleks lah untuk nengok kan. Pas nengok, si makhluk itu coba bersembunyi lagi di balik tembok, tapi dengan cara pelan-pelan gitu menghindarnya. Seret aja pelan-pelan, baru tuh dia nggak kelihatan lagi. Jadi memang seperti seperti saya nggak tahu apakah saya disambut di tempat itu atau bagaimana. Namun yang saya pilih ketika itu ya hanya diam gitu. Hanya diam. Sebenarnya mulai merasakan aneh juga sih, tapi ya udahlah. Saya pikir hanya gangguan selewat-selewat aja gitu. Ya udah, setelahnya saya biasa lagi mengerjakan tugas lagi. Dan memang ketika saya menceritakan ini ke teman saya ya sebelumnya, teman saya bertanya-tanya lah, kenapa lu nggak pindah aja dari kamar itu gitu, kan ada kamar yang lebih layak dipakai. Ya terus saya bilang aja, ya gimana, ini kan kamarnya sedang ramai, sedang banyak orang, lagi pula ngerjain tugas tuh bagi saya cepet lah, hanya butuh 1 jam mungkin bisa selesai. Iya, tapi akhirnya kata teman saya, memang di tempat itu mungkin kalau saya bisa ngasih footage tempatnya juga cukup
cukup membuat orang tidak ingin tinggal di sana gitu. Tapi kita jaga kebersihannya, kita jaga seperti sampah-sampah itu kita buangin terus gitu. Dan belum lama juga tempat bekas kontrakan saya itu, saya kan keluar dari kontrakan tuh itu sekitar akhir tahun 2021 lah. Awal tahun 2022 kemarin terjadi kebakaran di tempat saya itu, di tempat kontrakan saya. Tapi itu tidak menjadi hal yang perlu saya bagikan sebenarnya. Mungkin segitu saja cerita bukan penampakan ya, mungkin paranormal experience yang pernah saya rasakan. Memang tidak ada efek apapun ke diri saya gitu, tapi karena dia menghilangnya itu pelan-pelan, jadi menarik untuk dibagikan. Terima kasih. Bisa? Harus sesuai lah.